warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapkondi Prandian. Di sini saya akan menjelaskan tentang network fundamental. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Kalian pasti bingung. Kita langsung saja. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan atau lebih perangkat yang saling terhubung melalui media komunikasi baik menggunakan kabel maupun nirkabel, sehingga memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling bertukar data, berbagi informasi, berbagi sumber daya seperti printer dan koneksi internet, serta memudahkan komunikasi dan kerjasama antar pengguna dalam suatu daerah tertentu maupun dalam cakupan yang lebih luas. Nah, yang pertama ada disebut dengan menggunakan wired. Apa sih wired itu? Secara bahasa bayinya, wired itu menggunakan kabel. Teman-teman pasti pernah lihat komputer sekolah kalian, komputernya menggunakan kabel. Nah, itu namanya jaringan wired. Nah, media transmisi sekolah kalian biasanya menggunakan media transmisi LAN, yaitu Local Area Network. Nah, kabel yang digunakan ini tidak sembarang. Nah, kabel di sini menggunakan kabel yang namanya UTP, seperti yang di biru itu. Nah, kepala kabel UTP dinamakan dengan RJ45. Nah, sudah. Kemudian yang kedua ada jaringan wireless. Nah, kalian pasti sekarang ini sedang memakai jaringan WiFi kan? Nah, itu adalah namanya jaringan wireless atau nirkabel. Seperti di gambar, ada dua komputer dan satu router. Nah, tugas router ini adalah untuk menyediakan layanan internet, dan kedua komputer ini menangkap sinyal tersebut dan menjadikannya internet. Nah, teman-teman pasti bingung kan? Nah, mari kita langsung saja praktek menggunakan aplikasi Kisco. Nah, gimana sih cara mendapatkan aplikasi Kisco itu? Ya, pertama-tama teman-teman langsung saja ketik di Google namanya Kisco pakai tracer. Nah, setelah di sini saya telah menyediakan link yang ada di sini. Kalian bisa copy saja langsung. Nah, dari sini kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kita langsung saja klik yang namanya pakai tracer. Untuk Windows bisa, Ubuntu bisa, dan macOS. Kalian pilih saja. Kemudian pilih ini. Oke. Kemudian pertama-tama kita harus teman-teman kalau pertama kali menggunakannya kita harus login terlebih dahulu. Kita login. Kemudian karena saya sudah login sebelumnya, kita langsung saja praktek ke Kisco-nya langsung. Nah, teman-teman kalau Kisco-nya seperti ini, nah, kalau ada munculan login seperti ini, kalian bisa mengakalinya dengan cara menonaktifkan jaringan komputer kalian. Nah, di sini saya sedang terhubung kepada WiFi saya ya. Kita bisa on if aja, terus kita close saja, tidak apa-apa. Ini tanyanya sudah tidak ada koneksi internet yang terhubung kepada komputer kalian. Kemudian kita langsung saja ke Kisco-nya langsung. Ya, kita bisa mengakalinya dan tidak perlu lagi teman-teman. Nah, kemudian sebagai contoh kita akan membuat jaringan sederhana.
kita tambahkan misalnya PC, dua buah PC dan satu buah switch. Sebentar teman-teman. Network, kemudian switch. Kita pilih saja sebagai contoh switch ini. Nah, kemudian cara menyambungkannya, kita akan menggunakan yang namanya kabel straight cross. Nah, kita sambungkan ke switch. Nah, jika tampilannya orange seperti ini, itu tanyanya belum nyambung teman-teman, kita bisa langsung percepat saja. Nah, sudah hijau, artinya dua komputer ini terhubung dengan switch. Nah, gimana cara komputer berbagi data? Nah, tidak sembarang teman-teman. Nah, komputer-komputer ini harus mempunyai masing-masing IP address. IP address sebenarnya seperti namanya, address itu adalah alamat. Nah, kita langsung saja kita klik PC1, PC0, kemudian ke desktop, kemudian kita masukkan IP addressnya. Misalnya 192.168.1.1.1. Nah, subnetmasknya otomatis akan menjadi 255.255.255.0. Nah, sudah kita beri yang satunya lagi ke desktop, IP configuration, kemudian kita buat 192.168.1. Nah, di sini kalian harus membedakan IP address setiap komputer. Jadi tidak boleh sama teman-teman. Jadi kita harus misalnya .2. Nah, sudah. Kemudian kita coba. Ini komputer ini kan komputer ini. Nah, di sini successful. Nah, artinya dua komputer ini sudah bisa mengirim data ataupun informasi. Nah, kalau ada dua cara, bisa menggunakan tombol pesan di atas pojok kiri atas ini, ataupun bisa menggunakan seperti ini. Kita ke command from, kemudian kita ketik ping spasi, kemudian kita ketik IP address dari komputer yang ingin kita detect keberadaannya, misalnya 168.1.2. Enter saja. Nah, seperti ini teman-teman. Artinya kalau reply from ini 168 artinya sudah terbaca ya teman-teman, sudah terbaca. Jadi ini kan IP addressnya kita klik sudah. Nah, misalnya kita akan mencari IP address dari PC yang pertama. Kita klik PC 0, kemudian kita ulang teman-teman, ya takutnya kalian tidak mengerti. Kita masukkan ketik ping spasi, kemudian kita copy saja kalau teman-teman tidak mau ribet. Sebentar teman-teman. .192.168.1.2 sudah. Sebentar teman-teman. Nah, kita copy saja. Misalnya di sini ping spasi, terus masukin yang tadi. Langsung aja 192.168.1.2.
1.1.2. Kita enter. Nah, artinya sudah ada teman-teman. Nah, gimana sih kalau tampilannya kalau tidak kedetek? Misalnya gini, ping spasi 192.192.1 titik misalnya 3. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Sudah lama kan? Nah, RTL teman-teman, request time out. Nah, artinya komputer yang nol ini tidak membaca data yang ada di PC 1. Nah, seperti itulah teman-teman. Jaringan sederhana atau awal kita akan saya akan membuatkan progres dari awal kita mengenal tentang komputer sampai materi-materi berikutnya. Nah, jangan sampai ketinggalan teman-teman, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.